Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita mengenai pembagian bersusun menggunakan objek sebagai kelanjutan dari video sebelumnya yang telah menyajikan konsep pembagian. Bagi yang belum menyimak, silahkan bisa disimak videonya di Wahyudi AS Channel. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa untuk bisa berbagi ke teman yang lain. Berbagi tidak akan pernah rugi. Bagi yang menginginkan file PPT, silahkan bisa diunduh di kolom deskripsi yang linknya sudah disiapkan. Semoga bisa bermanfaat. Oke, senang sekali membersamai kalian dalam belajar. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, pada topik pembagian bersusun yang kita akan sajikan ini, kita akan menggunakan konsep pembagian dengan pengelompokan yang nanti akan disertai dengan objek untuk memudahkan teknik pembagian bersusunnya. Sekarang perhatikan, kita punya 9 dibagi 3. Ada objek sebanyak 9, kemudian nanti dibagi 3. Karena kita menggunakan pengelompokan, nanti objek akan kita kelompokkan 3, 3, 3. Ya, 9 objek ini kita kelompokkan berdasarkan pembagi yaitu 3, maka nanti akan didapatkan berapa kelompok ya? 1, 2, 3. Iya, didapatkan 3, perhatikan di teknik bersusunnya. Setelah itu 3 kita kalikan dengan 3 atau kita hitung semua objek yang dikelompokkan ya, ada 9. Kemudian kita kurangkan sampai kata kuncinya nilainya sama dengan 0, maka hasilnya adalah 3 itu adalah hasil bagi dari 9 dibagi 3. Lanjut, 18 dibagi 6. Kita fokus di puluhan, ada 1. Karena dibagi 6 tidak mungkin dikelompokkan yang beranggotakan 6 puluhan. Maka kita pecah puluhan itu menjadi satuan. Ada 10 satuan dan 8 satuan. Berarti sekarang ada 18 objek yang semuanya setara yaitu satuan. Kita kelompokkan 6 ya. 1, 2, 3. Dapat 3. Perhatikan di teknik pembagiannya, nanti 3 dikalikan 6 atau banyaknya objek yang kita kelompokkan ada 18. Kemudian 18 dikurangi 18 sama dengan 0, maka kesimpulannya 3 adalah hasil bagi dari 18 dibagi 6. Lanjut, berikutnya 24 dibagi dengan 2, ada 2 puluhan dan 4 satuan. Kita fokus pada puluhan karena pembaginya 2, maka 2 puluhan itu bisa kita kelompokkan. Ya, dapat 1 kelompok. Artinya karena kelompok ini semuanya adalah puluhan, maka 1 yang menjadi hasil bagi itu posisinya sebagai puluhan ya, menempati nilai puluhan. 1 dikalikan 2 dapatnya 2, kemudian nanti kita kurangkan, puluhannya habis, tersisa objek 4 satuan ya. Di situ juga terlihat yang belum dikotai. Kemudian 4 kita bagi dengan 2. Kita kelompokkan 2, 2, dapatnya 2. Sehingga 2 dikalikan 2 di kolom pembagian ya, dapatnya 4. 2 kali 2, 4. Kita kurangkan, nilainya sama dengan 0, berarti habis dibagi. Maka kesimpulannya 12 adalah hasil bagi dari 24 dibagi 2. Very easy ya, mudah-mudahan. Oke, lanjut 38 dibagi dengan 2. Ada 3 puluhan dan 8 satuan. Kita fokus pada puluhan, ada 3, kita kelompokkan 2, 2, berarti dapat 1 ya, karena pembaginya 2, dapat 1, kita kurangkan 3 dikurangi 2 masih 1. Sehingga sekarang masih ada 1 puluhan dan 8 satuan. Maka kita pecah puluhannya dalam satuan karena harus setara kita mengelompokkannya. Ya, sekarang sudah ada 10 satuan dan 8 satuan, ada 18. Dibagi dengan 2 kita kelompokkan,
dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, dapat 9. 9 kita kalikan 2 atau kita hitung yang kita kelompokkan tadi, semuanya dapat 18. Kemudian 18 dikurangi 18 nilainya sama dengan 0, berarti tepat habis. Maka 19 adalah hasil bagi dari 38 dibagi dengan 2. Mudah-mudahan bisa dipahami betul teknik dan konsep dari pembagian ini. Selanjutnya adalah 56 dibagi dengan 4, jadi ada 50-an dan 4 satuan. Fokus pada puluhan, sekarang kita kelompokkan 4 ya, dapatnya 1 saja ya. Dapat 1 dikalikan 4. 1 ini ingat menempati nilai puluhan ya, karena yang kita kelompokkan adalah puluhan. Ya, kemudian setelah 5 dikurangi 4, 6 di satuannya kita turunkan jadi 16. Objek 16 kita setarakan dulu puluhannya, karena puluhannya hanya 1, kita pecah, ada 10 satuan dan ada 6 satuan, jadi ada 16. Sekarang kita kelompokkan 4. 1, 2, 3, 4 ya, dapat 4 kelompok, sehingga nanti 4 dikali 4 dapatnya 16. Kemudian kita kurangkan sama dengan 0, berarti tepat habis. Artinya bahwa 14 adalah hasil bagi dari 56 dibagi dengan 4. Oke, very easy ya. Lanjut, 85 dibagi dengan 5. Ya, ada 80-an dan 5 satuan. Kemudian dibagi dengan 5. Langkah pertama fokus di puluhan. Ya, kita kelompokkan. Ya, ternyata dapat 1 ya. Dapat 1 kelompok yang isinya 5. Sehingga 8 dikurangi 5 masih tersisa 3. Ya, ingat bahwa 1 di pembagi 5 tadi menempati puluhan ya. 35, maka 30-annya harus kita setarakan menjadi satuan ya. Kita pecah menjadi satuan. Ya, setelah kita pecah kemudian kita kelompokkan 5. Dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 7. Ya, dapat 7. Berarti berikutnya adalah 7 menjadi pembagi, hasil bagi dari objek yang banyaknya 35 ya. 7 kali 5 35, kita kurangkan, hasilnya sama dengan 0, artinya tepat habis. Maka kesimpulannya 17 adalah hasil bagi dari 85 dibagi 5. Kita lanjutkan 138. Sekarang ada objek ratusan ya, dibagi dengan 6. Jadi ada 1 objek ratusan, kemudian 3 objek puluhan dan 8 objek satuan ya. Kita fokus ke ratusan karena ratusannya tidak bisa dikelompokkan dalam 6 kelompok, 6 anggota, maka kita pecah menjadi puluhan ya. Setelah kita pecah menjadi puluhan, sekarang fokus ke puluhan. Iya, puluhannya ada 13, kita kelompokkan 6 dapatnya 2. Sehingga nanti 2 dikalikan 6 sama dengan 12. Kita kurangkan 3 dikurangi 21 ya. Kemudian 8-nya kita turunkan. Sambil dilihat di objek masih tersisa 1 puluhan dan 8 satuan. Nah, sekarang 1 puluhannya karena tidak bisa dikelompokkan menjadi 6 anggota, kita pecah menjadi satuan ya. Sehingga jadi 10 satuan dan 8. Dikelompokkan 6 dapat 1, 2, 3 ya. Jadi 18 bisa dibagi 6 dapatnya 3. 3 kali 6 sama dengan 18. Berarti kalau kita kurangi nilainya tepat sama dengan 0. Kesimpulannya adalah 23 adalah hasil bagi dari 138 dibagi 6. Oke, very easy ya, sudah nampak ya porogapitnya atau pembagian bersusunnya. Lanjut ke contoh terakhir, 864 dibagi 6. Jadi objeknya sekarang sudah cukup banyak, terkelompokkan dalam 800-an, 60-an dan 4 satuan.
dibagi 6 fokus ke ratusan. Ratusannya kita kelompokkan, dapatnya 1 ya, yang anggotanya sebanyak 6. Ingat, 1 ini menempati ratusan ya, 1 ini menempati ratusan. Sekarang 8 dikurangi 6 masih tersisa 2 ratusan. Maka untuk membagi lagi kita turunkan puluhannya, kita tambahkan ke 6 kedua, berarti 26. Maksudnya yang 2 adalah ratusan, 6 puluhan. Karena harus setara, maka ratusannya kita pecah menjadi puluhan. Berarti sekarang ada 26 puluhan. Kita kelompokkan 6 ya, dapat 1, 2, 3, 4. Dapat 4, masih tersisa ada 2 puluhan. 4, berarti hasil baginya 4. 4 dikali 6, 24. Kita kurangkan 6 dikurangi 4, dapatnya 2. Ada 20 puluhan dan turun 4 satuan. Oke, selanjutnya untuk bisa dibagi dengan 6, puluhannya kita pecah menjadi satuan. Iya, sekarang ada 24 yang pecahan satuan ya. Kita kelompokkan 6 dapat 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4, hasil baginya 4 dikali 6, 24. Kalau kita kurangi hasilnya tepat habis. Sehingga kesimpulannya 144 adalah hasil bagi dari 864 dibagi 6. Oke, very easy. Mudah-mudahan konsep pembagian bersusun atau sering dikenal dengan porogabit ini dengan bantuan objek bisa kalian tangkap dengan jelas, sehingga nanti bisa kalian gunakan untuk mengeksplor pada pembagian yang lebih kompleks. Oke, terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video-video terbaru yang segera akan menyusul. Senang bersama kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.